Kristania Hanson, NIM 2130463, mata kuliah pengauditan 2 tentang tahap-tahap audit. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang disetujui oleh pihak auditor dan pihak klien atau perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Klien menyerahkan laporan keuangan kepada auditor dan auditor menyanggupi akan melaksanakan sesuai dengan kompetensinya. Kedua, perencanaan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit. Auditor akan menentukan jenis audit yang akan dipilih dan akan mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dalam proses audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data dan informasi lain. Keempat, tahap analisa dan observasi. Tahap ini seorang auditor akan melakukan pemetaan tentang masalah yang mungkin muncul dari proses observasi yang mana semua berkaitan dengan informasi yang didapat sebelumnya, juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendanaan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan dan bertujuan agar hasil pengujian data dan informasi yang bersifat objektif serta tepat sasaran. Yang kelima, mendapatkan hasil. Setelah melakukan observasi dan segala pemetaan masalah yang kemungkinan terjadi, kini saatnya auditor memeriksa risiko material dan perusahaan. Auditor akan menganalisis hasil yang didapatnya dan laporan auditor akan mengambil kesimpulan lalu mencocokkan hasil audit perusahaan dengan auditor yang lain. Yang keenam, pelaporan audit. Tahap ini adalah tahap akhir. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya, sehingga tidak boleh dibuat secara sembarangan. Dalam laporan audit harus mencakup jenis opini, objek yang dibuat, jasa yang diberikan, tujuan dan ruang lingkup audit, dan yang terakhir hasil audit dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan. Terima kasih.